Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Dr. Mas Rizky. Sebelumnya perkenalkan dok, nama saya Jody Garcia Artanto Sitorus dengan NPM akhiran 114, mahasiswa grup tutorial 5, Blok CVS. Izinkan saya untuk mempresentasikan konsep map yang sudah saya buat atau susun berisikan salah satu kondisi klinis yang saya angkat, sekaligus fokuskan pada ujian desain kali ini, yaitu ventricular fibrillation, salah satu jenis ketidaknormalan atau gangguan irama jantung, atau biasa kita sebut juga dengan aritmia. Pertama-tama, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai keterkaitan antara beberapa kondisi jantung yang mungkin sudah banyak dibahas pada blog ini. Terdapat tiga kondisi sekaligus terkadang jadi etiologi dari kondisi jantung lainnya, yaitu ada penyakit jantung koroner atau PJK, serangan jantung atau infark miokard, penyakit jantung bawaan atau PJB. Nah, sesuai ilustrasi panah yang ada, PJK dapat menyebabkan dua kondisi. Pertama, yaitu infark miokard dan gagal jantung, di mana tersumbatnya aliran darah pada arteri koroner mengurangi perfusi darah dan oksigen ke sel-sel otot jantung, menyebabkan infark miokard. Nah, jantung yang kekurangan oksigen dan memiliki jaringan mati akibat infark tadi dapat menimbulkan gangguan irama jantung yang sebenarnya akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di etiologi dan patogenesis patofisiologi. Nah, gangguan irama jantung menyebabkan gagal jantung. Adapun sebenarnya interaksi antara gagal jantung dan gangguan irama ini bisa aja dua arah sebenarnya. Yang pertama, sudah pasti gangguan irama jantung menyebabkan gagalnya jantung untuk memompa secara optimal. Yang kedua, gagal jantung bisa menyebabkan serangan jantung karena suplai darah dan oksigen ke jantung sendiri menjadi berkurang sehingga jaringan jantung mati, menyebabkan aritmia. Nah, kedua kondisi inilah ditambah dengan adanya serangan jantung eh, dapat berujung pada henti jantung. Henti jantung dapat terjadi karena aritmia fibrilasi yang membuat jantung berdetak seperti bergetar sangat cepat, namun pompaannya tidak optimal sehingga terjadi kegagalan fungsi jantung, menyebabkan henti jantung. Nah, kedua, bisa juga karena matinya atau nekrosisnya sel-sel otot jantung melalui PJK yang tadi, yang menyebabkan henti jantung. Nah, pada intinya seluruh bagan yang ada di sini itu saling berkorelasi dan bisa membentuk semacam loop apabila salah satu ujungnya tidak diintervensi dengan cepat dan tepat. Nah, aritmia itu sendiri dia akan bertahap. Pertama-tama dimulai dari takikardi dulu. Nah, takikardi itu kan heart rate mengalami peningkatan. Namun hasil EKG-nya atau pembacaan EKG-nya masih belum terlalu berantakan. Nanti saya akan jelaskan juga atau bahas juga terkait bacaan EKG. Nah, kemudian setelah itu, apabila dibiarkan berprogres, takikardi dapat menjadi fibrilasi, di mana jantung benar-benar seperti bergetar dan tidak memompa secara optimal. Nah, fibrilasi ini terbagi menjadi dua, ada fibrilasi atrium dan fibrilasi ventricle. Sebelum lebih lanjut, saya ingin bahas terkait epidemiologinya dulu supaya ada gambaran dulu sedikit. Secara global, kasus fibrilasi atrium atau saya sebut AF eh, terjadi sekitar 37 juta kasus dan merupakan peningkatan sebesar 33% dari 20 tahun yang lalu. Nah, gangguan irama jantung yang paling umum itu adalah AF. Nah, bagaimana dengan VF? Nah, fibrilasi ventricle juga nggak bisa dianggap remeh karena menurut Asosiasi Jantung Amerika, dari 356.500 pasien henti jantung yang berada di luar rumah sakit, sebanyak 23%-nya disebabkan oleh fibrilasi ventricle. Nah, kalau di Indonesia sendiri, pendataan untuk gangguan irama ini masih minim karena kebanyakan pasien terlambat ditolong dan meninggal karena kondisi henti jantung tanpa bisa diketahui penyebabnya. Nah, tapi yang kita tahu adalah bahwa risiko aritmia bertambah seiring pertambahan usia, di mana 70% kondisi aritmia di rentang 65 sampai 85 tahun dan 84% di usia lebih dari 85 tahun. Sedangkan Kemenkes mengatakan bahwa pada tahun kemarin, 2022, jumlah lansia di Indonesia saja sudah mencapai 31,3 juta orang. Yang mana ini bukan angka yang sedikit. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Fibrilasi ventricle disebabkan oleh terganggunya konduksi sinyal pada sel otot jantung yang menyebabkan gangguan pada kontraksi ventrikel jantung yang apabila ingin mengingat ulang terkait anatomi dan fisiologi terkait konduktivitas dari jantung, mungkin tiga ilustrasi ini sudah menjelaskan. Nah, etiologi dari fibrilasi ventricle ini bisa disebabkan oleh gagal jantung dan serangan jantung. Nah, sekarang saya akan lanjut membahas mengenai patogenis dan patofisiologinya. Terutama di sini saya menitik beratkan pada fibrilasi ventricle. Nah, fibrilasi ventricle disebabkan oleh adanya pergeseran atau pergantian sel pacu jantung utama dari yang seharusnya dari S anode menjadi sel pacemaker terspesialisasi di ventricle. Nah,
Eh, Sehingga nanti sinyal bakal mulai dari ventricle, bukan dari atrium kanan lagi. Kondisi ini disebut dengan kontraksi ventricle prematur. Kalau terdapat 3 kali kontraksi ini secara berturut-turut, maka sudah bisa disebutkan sebagai takikardi ventricle. Nah, takikardi ventricle ini terbagi jadi 2 lagi, yaitu ada yang vokal dan reentrant. Kalau yang vokal, biasanya itu disebabkan oleh adanya penggunaan obat-obatan tertentu, obat terlarang, dan juga iskemik dari sel otot jantung yang menyebabkan adanya kerusakan atau stres pada jaringan ventricle sehingga dia akan memompa lebih kuat. Nah, apabila dia memompa lebih kuat, sel pacu jantung yang ada di ventricle kan dia bakal mulai menembakkan sinyal secara cepat. Nah, dia nggak akan mengizinkan S anode untuk menembakkan sinyal, sehingga kendali dari detak jantung bakal diambil alih oleh ventricle. Nah, hal ini disebut dengan automatisasi abnormal dari ventricle. Nah, sekarang ke jalur yang kedua, tadi ada juga takikardi reentrant. Nah, kalau yang reentrant takikardi, itu dia jika terdapat perubahan pada sel otot jantung. Nah, atau kardiomyocyte yang histologinya bisa dilihat di sini. Nah, ditambah dengan adanya keberadaan jaringan parut. Nah, menyebabkan adanya ketidakselarasan dari konduksi sinyal atau kecepatannya dan adanya periode refraktorinya. Singkatnya, adanya perbedaan dari 2 elemen ini pada beberapa sel otot jantung ditambah dengan keberadaan jaringan parut menyebabkan ketidakselarasan dari konduksi sinyal dan terhalangnya perambatan sinyal di salah satu sisi atau bahkan sinyal harus berputar atau re-entry di titik yang sama sebelum dilanjutkan. Nah, hal ini menyebabkan ketidaksamaan waktu sampai dari sinyal sehingga kontraksi yang dihasilkan pun pada ventricle menjadi tidak kompak. Nah, kedua kejadian inilah yang menyusun patogenesis dan patofisiologi dari fibrilasi ventricle. Sekarang, bagaimana gejala pasien yang mengalami fibrilasi ventricle dan bisa aja mengalami henti jantung juga pada akhirnya. Nah, eh, kekurangan perfusi pastinya kan ke otak, tubuh, dan jantung itu kan bisa menimbulkan rasa pusing, kelelahan atau lemas atau fatigue, angina atau sesak dada, bahkan dapat menstimulasi medula oblongata untuk mempercepat laju pernafasan sehingga terjadilah dyspnea. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis fibrilasi ventricle mengingat kalau ini sangat berbahaya? Tentunya dengan membaca EKG. Nah, hasil EKG pasien di sini ada 2 ilustrasi. Yang atas adalah pada takikardi ventrikular yang menunjukkan pola monomorfik. Nah, yang di bawah adalah pola pada fibrilasi ventricle, di mana di sini seluruh gelombang PQRST benar-benar, atau yang U kalau ada, sudah tidak tampak lagi karena ritme jantung sudah benar-benar berantakan dan sudah terlalu berantakan. Nah, penata laksanaan dari dan pengobatan untuk fibrilasi ventricle ini sebenarnya nggak bertujuan untuk menyembuhkan, tapi untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan meminimalisasi terjadinya fibrilasi atau bahkan henti jantung. Nah, caranya adalah seperti kardioversi, ablasi kateter, penanaman ICD, tambahan elektrolit, dan operasi bypass koroner. Nah, tapi kan tentunya lebih baik mencegah dong daripada mengobati. Nah, pencegahan fibrilasi ventricle ini tuh dilakukan dengan cara intinya menjaga jantung dalam kondisi baik, baik anatomikal ataupun fungsional, sehingga jantung tetap normal melalui cara-cara yang ada di sini seperti jangan atau berhenti merokok, mencegah alkohol, beraktivitas, stay aktif, memperhatikan pola diet. Nah, selain itu juga pencegahan juga perlu dilakukan untuk mencegah fibrilasi dan henti jantung tidak terjadi lagi. Juga penting nih untuk dilakukan untuk memperbaiki dan menjaga kualitas hidup pasien. Nah, sebenarnya bukannya tidak ada teknologi yang melakukannya, sudah ada penggunaan ICD untuk memonitor pasien. Tapi tentunya seiring perkembangan zaman, tentunya di zaman sekarang ini penting untuk mengadakan inovasi-inovasi terbaru. Yang membuat saya terpancing dari awal untuk membahas aritmia fibrilasi ventricle ini adalah kasus besar pada 2021 yang membawa nama pemain bola profesional Christian Eriksen. Di sini Eriksen seperti yang ada di berita mengalami henti jantung dan terjatuh dan tak sadarkan diri saat sedang bermain di ajang Euro. Beruntungnya pihak medis ini bertindak cepat dan langsung melakukan CPR dan defibrilasi yang menyelamatkan nyawanya. Nah, setelah saya pelajari lebih lanjut, dikatakan bahwa Eriksen itu mengalami gangguan irama jantung, fibrilasi ventricle saat pertandingan, sehingga menyebabkan dia kolaps. Nah, mengetahui hal ini, saya menjadi terpancing untuk membuat suatu inovasi terkait kondisi ini. Sebuah produk yang menjadi masa depan dari ICD yang kita pakai saat ini, yaitu penggunaan SINRI, String-like and Subcutaneous Implantable Defibrillator dalam penata laksanaan irama jantung. SINRI ini bertujuan untuk
menjaga dan memonitor irama jantung pasien dan menjaganya tetap normal dan menjauhkannya dari henti jantung. Yang kedua adalah meningkatkan kesintasan pasien dengan henti jantung akibat fibrilasi ventrikel. Ketiga, mewujudkan adanya metode dan paradigma baru dalam penata laksanaan irama jantung. Dan yang terakhir, menciptakan ICD yang lebih low profile, efisien, tidak invasif, dan memberikan kenyamanan pada pasien. Nah, implantasi dari Shinri menggunakan prosedur yang tidak invasif dan tidak memerlukan fluoroskopi, di mana di sini hanya dengan memulai dengan 2 insisi di sternum dan juga garis infrakostal mid-axillary, kemudian juga tidak perlu membuat kantong di antara otot serratus anterior dan juga latissimus dorsi untuk melakukan atau meletakkan generator ICD seperti yang biasa pada Erickson contohnya. Dan juga di sini Sindri tidak memerlukan atau tidak menggunakan sadapan yang ada di dalam jantung pasien atau transvena. Nah, sadapannya akan ada di permukaan eh, perangkat yang ada di sternum dan juga di garis mixed axillary tadi. Nah, mungkin gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, eh, Scenery ini sendiri dia akan menggunakan multimodal sensor atau sadapan multimodal untuk mendeteksi dan menghentikan secara langsung irregular heartbeat. Nah, ada 4 sadapan yang tersebar di 4 titik yang diharapkan 4 titik ini tuh sudah optimal dalam menjangkau seluruh kelistrikan dan gelombang dari jantung. Nah, di sini tuh setelah ada 4 hadapan tadi, dia akan menangkap dan secara langsung mendeteksi adanya tanda-tanda dari fibrilasi ventrikel dan secara langsung melepaskan gelombang defibrilasi sehingga pasien tidak sempat mengalami henti jantung. Sehingga henti jantung tercegah, keselamatan pasien jadi terjamin. Nah, adapun di sini inovasi saya juga melibatkan adanya sensor tambahan yang bisa mendeteksi adanya penggunaan eh, otot pernafasan aksesoris yang mengindikasikan adanya kondisi patologis dan juga adanya retraksi dada yang berlebihan atau kontraksi otot dada di sekitar jantung yang mengindikasikan adanya angina pectoris. Di mana di sini kan kalau bisa kita tahu henti jantung tidak hanya disebabkan oleh fibrilasi, serangan jantung juga bisa yang seperti sudah saya sebutkan di korelasi sebelumnya. Nah, sensor ini bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda dan mengingatkan pasien, jaga-jaga nih gitu. Nah, juga langsung menelepon bantuan ataupun bantuan darurat karena pasien mungkin bisa saja sebentar lagi akan jatuh pingsan karena sudah lemas. Nah, defibrilasinya ini pun sendiri nggak akan diberikan karena Sindri melalui leads yang multimodal tadi tidak mendeteksi adanya gangguan irama jantung dan kelistrikan sehingga gelombang defibrilasi tidak diberikan. Nah, dengan hal ini keselamatan pasien jadi terjamin. Kurang lebih 4 titik tadi seperti ini sensornya dan di sini juga tonjolan anatomis pada pasien tidak terlihat jadi estetika pasien juga terjaga. Nah, terakhir di sini ada nilai-nilai tambah mengapa Scenery menjadi lebih superior dibandingkan yang sekarang. Pertama, dia fleksibel. Yang kedua, dia tidak menggunakan leads yang transvenous. Yang ketiga, tadi dia ada multimodal leads. Ketiga, dia menggunakan Bluetooth untuk berkomunikasi satu arah dengan perangkat pasien atau dokter untuk memonitor dan juga membuatnya mungkin untuk dilibatkan dalam telemedicine karena sudah terhubung ke perangkat. Dia juga bisa di-charge dalam waktu satu jam dalam 1 tahun itu sekali. Jadi sekali setahun dan durasinya cuma 1 jam secara wireless. Dan dia terintegrasi. Terintegrasi maksudnya bagaimana? Jadi perangkat lain yang terpasang di dalam jantung pasien juga bisa termonitor atau terhubung karena adanya Bluetooth yang tadi. Dia bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan perangkat lain yang mungkin tertanam pada jantung pasien. Dan adanya sensor tambahan tadi yang mencegah atau menangani adanya penyebab lain dari henti jantung selain aritmia. Mungkin sekian penjelasan saya terkait konsep MAP dan ide gagasan saya pada blok kardiovaskular ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.